Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu pendamping proses produk halal edukasi wakaf Indonesia. Berjumpa lagi dengan kegiatan rutin kita di hari Selasa ini. Klinik Bisnis P3EW kobarkan halal dengan tema strategi mempercepat proses dan jumlah SH. Nah, untuk kesempatan pada sore hari ini, langsung dibawakan oleh Bu Kartina. Dan nanti ada Ibu Supriyati yang akan sharing-sharing ya terkait dengan bagaimana pengalaman yang ada di lapangan, apa tips dan trik yang Bu Kartina dan Bu Supriyati biasa gunakan dalam pendampingan. Selamat sore Bu Kartina dan Bu Supriyati. Selamat sore Mbak Jen. Ya, gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Em, Pada kesempatan hari ini, Bu Karina ada materi atau langsung saja Bu untuk menyampaikan sharing? Langsung saja ya. Nanti ada berapa slide dari Bu Supriyati. Oke, baik, Eh, Mungkin kita bisa langsung ya Mbak Jen. baik, baik. Mungkin langsung saja, Bapak Ibu semua, kita berikan waktu untuk Bu Kartina supaya kita tahu nih apa tips dan trik yang biasa Bu Kartina gunakan saat di lapangan. Silakan Bu Kartina. Terima kasih Mbak Jen. Bapak Ibu para P3H di seluruh wilayah Indonesia. Saya menyapa Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam kesehatan yang prima, kondisi yang luar biasa, dan kesuksesan yang berlimpah. Sore ini saya membawakan materi Zoom meeting ini dari kediaman saya. Mohon maaf, ini saya menggunakan handphone, tidak ada laptop, tapi saya tidak menggunakan laptop ya. Mbak Jane dan Edukasi Wakaf Indonesia, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami berdua, saya dan Bu Supriyati, salah satu leader dari Kabupaten Bekasi. Nanti Bu Supriyati akan men-sharingkan kisah sukses story-nya di 100 hari pertama. Semoga ini bisa menjadi manfaat yang baik untuk kita bersama. Mungkin teman-teman bisa belajar karena sesungguhnya karakteristik masing-masing daerah itu berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan kalau di daerah A, maka kita harus melakukan hal yang sama di daerah B. Karena karakteristik para pelaku usaha, kemudian cara kita mensosialisasikan, kemudian habit, budaya itu membedakan kita satu sama lain. Tapi intinya adalah sama, benang merahnya sama, mungkin kita bisa berbagi. Di sore hari ini kita sifatnya lebih banyak tanya jawab Mbak Jen, karena itu yang paling genuine gitu kan. Kita tidak banyak teori. Kalau teori teman-teman sudah mendapatkan itu semua ya dari Zoom meeting ataupun dari Edukasi Wakaf Indonesia. Silakan kita membuka kesempatan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Mungkin Bu Supriyati bisa mempresentasikan apa yang telah beliau lakukan di 100 hari pertamanya, karena beliau sangat luar biasa ya. SH-nya terbit di 100 hari pertama, kurang lebih 50 sertifikat halal dengan visi dan misi yang alhamdulillah yang kita guidance untuk tim baik Kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi. Jadi kita insya Allah itu sudah punya step kerjanya. Untuk para P3H yang baru, kita sudah punya step kerjanya. Bu Supriyati mungkin bisa naik. Ya, Bunda, siap. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Jen, Bunda Katina yang sudah mempersilahkan saya, memberikan kesempatan saya pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Supriyati. Saya P3H berasal dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Background saya sebagai owner lembaga pendidikan anak usia dini, yaitu Bimba Rondo Kid, Bimba Solusi Kid, dan Les Baca Anak Hebat. Sehari-hari saya berkecimpung dengan anak-anak usia dini. Bagaimana kami berinteraksi, menjawab segala pertanyaan yang sangat istimewa, karena anak-anak tersebut merupakan emas bagi bangsa ini. Begitu pula saya dalam menghadapi para pelaku usaha dengan sabar melayaninya. Seperti halnya saya melayani membersamai anak-anak usia dini. Ya, boleh dibuka slide-nya, Bunda atau Mbak Mbak Jen? boleh share Silakan ininya, Bu, bisa share screen mandiri Bu. share screen ya. Oke ya, maaf ya. Hmm. Di selama saya masa berkabungnya selama 100 hari, saya sudah membantu PU menerbitkan 50 sertifikat halalnya dengan 100 produk. Cara saya untuk membantu para PU dalam mensertifikasi produk halalnya, pertama dari lingkungan keluarga saya tersendiri. Kami mempunyai grup keluarga. Saya share bahwa saya selaku P3H, saya ingin membantu mensertifikasi produk halal Bapak dan Ibu. Kemudian dari keluarga saya, alhamdulillah bisa menerbitkan lebih dari 20 sertifikat halalnya. Di dalam grup keluarga atau my family saya tidak mendapatkan kendala apapun. Mereka sangat welcome, berterima kasih telah membantu. Lalu saya lanjutkan ke grup sesama owner. Nah, di owner tersebut, alhamdulillah ada rekan sesama owner di lembaga les baca, beliau menjadi PU saya. Itu pengalaman saya yang sangat luar biasa. Saya sekian lama, sekian tahun berkomunikasi hanya lewat grup, kemudian bertemu langsung foto perpal, yang mana sebelumnya data-data tersebut sudah dikirimkan lewat Japri. Eh, Lokasi sangat jauh, bahkan hujan-hujan, sore hari, pas pada saat ada pertemuan seperti ini juga. Jadi PU tersebut dapat menyaksikannya. Di sepanjang jalan saya gunakan dengan handphone. Dan PU tersebut alhamdulillah sekarang sudah terrekruter sebagai P3H. Selamat ya Bu Ria ya. Nah, beliau sudah lulus ujian. Saya lanjut mempresentasikan atau mengajak para pelaku usaha di grup perumahan karena saya memiliki lembaga pendidikan itu di beberapa perumahan. Saya tidak memiliki hanya satu. Di lembaga pendidikan yang berada di Perumahan Geria Mulia Indah, saya mendapat tantangan yang sangat luar biasa. Saya share bagaimana mengajak para PU untuk mensertifikasi halalnya. Langsung di grup situ ada yang berkomentar, masa untuk mendapatkan sertifikat halal produk teh manis harus disertifikat halal, Mbak? Emangnya tidak bayar? Habis saya dicaci maki. Namun ada juga PU yang menjapri saya bertanya lebih lanjut. Ya. Kemudian dengan cara PU tersebut berkomentar, langsung saya japri, saya beli produknya. Akhirnya saya ketemu, saya jelaskan dengan tidak lama dia mau mensertifikasi halalnya. Karena yang ada di image dia untuk mendapatkan sertifikat halal itu maaf menggunakan dana. Saya berikan persyaratannya semuanya gratis, hanya NIB saja, mau mengurus sendiri ke kelurahan atau mau kami bantu. Dan untuk dia, karena maaf ya, dia sangat minim, itu saya hadiahkan NIB tersebut free. Lanjut, saya ke share ke perumahan atau di sempat organisasi saya di Yayasan Jantung Sehat. Lagi-lagi di situ saya disemprot habis-habisan. Tidak mungkin
Oh, katanya kalau mendapatkan sertifikat halal itu gratis. Begitu pula tadinya yang saya sempat absen beberapa minggu dalam kegiatan tersebut, saya datang pagi-pagi karena kegiatan tersebut dimulai jam 7, dilanjutkan dengan donor darah. Saya bicara face to face dan alhamdulillah akhirnya ada juga PU yang mau saya sertifikasi, bahkan beliau tertarik juga ingin menjadi P3H seperti saya. Lanjut di setiap pertemuan pasti banyak kendalanya. Termasuk suami saya sendiri yang sering mengantar, saat saya membeli makanan yang sering saya konsumsi atau di suatu saat saya butuhkan, yaitu di tukang gado-gado, mereka mencaci maki suami saya. Kalau suami saya itu langsung down. Kalau saya malah suka, senang tantangannya. Itu saya karena mendapatkan pengalaman dari leader saya, mentor saya, Bunda Kartina, dia bisa menghadapi semuanya. Saya berpikir, maaf Bunda, usia kita tidak jauh beda, hanya 1 atau 2 tahun. Kalau Bunda Kartina bisa, saya pun harus bisa. Walaupun awalnya pertemuan saya itu saat mengikuti organisasi, Bunda Kartina tiba-tiba berdiri di panggung sebagai narasumber menceritakan maaf yang tidak waktu pada saat itu tidak ada hubungannya dengan organisasi yang kami ikuti. Teman-teman yang lain bertanya, saya sedang menghadapi ujian di tahap ini. Nah, kemudian ada Bunda Sugi. Kenapa saya langsung begitu meyakinkan untuk bisa sukses berada di bisnis ini? Bunda Sugi memberikan flyer atau statement yang mau mendapatkan penghasilan jutaan rupiah per bulannya, silakan datang ke gedung Tupperware. Nah, silakan isi les, kota terbatas. Waktu itu saya datang pertama pukul 9 kurang 10. Di situ belum ada orang. Kurang lebih ada 30 sampai 40 orang. Teman-teman di situ semua sudah memakai name tag. Saya sendiri belum, karena saya belum tahu apa-apa. Bunda menjelaskan A, B, C, D, sampai beliau mendapatkan fee yang nilainya puluhan juta, yang ditransfer seminggu 2 kali. Teman sebelah kiri berbicara mengenai NIB, sebelah kanan mengenai KBLI, di tengah-tengah berbicara mengenai foto perpal. Pada saat itu saya ingat di awal bulan Februari, saya dalam hati bingung. Mereka ini ngomong apa? Saya baru dengar NIB, KBLI, foto perpal. Namun saya mempunyai semangat untuk belajar. Saya ingat akan ajaran Muslim bahwa ilmu itu wajib kita tuntut dari yang masih dalam liang kandungan sampai hingga nanti liang lahat. Dan kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Di situ saya mulai mencoba menggali setiap pertemuan, setiap ada masalah pagi, siang, malam, saya tanyakan kepada Banda Karina untuk menghadapinya. Ya, di dalam kita sebagai P3H ini, kita ibarat mengayuh sepeda, pasti melalui proses. Nah, kalau sudah terbiasa akan lancar mengayuhnya. Bagi saya atau para P3H mudah sangat sekali untuk mensertifikasinya. Jika PU tersebut bertenda atau bergerobak, saya berpikiran kasihlah dia KBLI 56103. Jika PU tersebut sebagai pedagang online, saya usahakan PU tersebut mendapatkan 3 KBLI dan 3 sertifikat halalnya. Saya berharap para P3H mendampingi PU-nya hingga menerbitkan SH-nya. Untuk saya sharing pembukaan kali ini, saya rasa cukup sekian. Saya kembalikan, saya serahkan kepada Mbak Jen atau Bunda Kartina atau tim moderator lainnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jen, Waalaikumsalam warahmatullahi saya akan wabarakatuh. Ya, tambahkan Bu. sedikit. Jadi Ya, untuk silakan Ibu. tim di kota dan Kabupaten Bekasi, memang kita buatkan guidance-nya. Jadi mereka mengikuti guidance pada saat mereka join, maka yang mereka lakukan itu adalah mensertifikasi para pelaku usaha radius 5 km dari kediamannya, terutama kecamatannya. Karena ini sangat powerful, bukan cuma pedagang, juga kantin sekolah. Tadi Mbak Upi, Mbak Upi ya, panggilan kesayangannya itu Mbak Upi. Beliau fokus ke mensertifikasi keluarganya yang rata-rata adalah pelaku usaha. Jadi itu adalah guidance yang kita buatkan untuk tim yang berada di Kabupaten dan Kota Bekasi, sehingga di awal mereka menjalankan karirnya sebagai pendamping P3H, mereka punya guidance, mereka punya benang merahnya, atau istilahnya mereka punya roadmap-nya, mau kemana. Nggak bingung, ini mau ngapain setelah lulus, apa yang harus dikerjakan. Jadi kayak kecamatan, radius 5 kilometer, itu kebayang ya, eh, berapa banyak pelaku usaha yang berada di radius 5 kilometer. Yang pertama, itu harus menjadi misi kita semua. Kenapa? Karena keluarga kita sendiri itu kan belanja makanan di radius 5 kilometer kita. Benar? Benar, Kemudian yang kedua, kantin sekolah. Kantin sekolah ini adalah sekolah yang melahirkan generasi emas. Berapa banyak sekolah yang ada di kecamatan kita. Jadi pada saat kita turun ke pelaku usaha atau ke kantin sekolah dengan membawa atribut yang dimiliki oleh Edukasi Wakaf Indonesia, kita ini istimewa ya. Tidak seperti lembaga yang lain, kita punya atribut, kita punya name tag, kita punya kartu nama. Pada saat Anda memberikan kartu nama, dengan percaya dirinya Anda bisa mengatakan bahwa saya adalah petugas resmi dari Edukasi Wakaf Indonesia, BPJPH, wilayah kecamatan, sebutkan kecamatannya. Maka kita adalah resmi di kecamatan itu. Jadi teman-teman harus percaya diri untuk ini. Jadi itu Mbak Jen, apa yang dilakukan oleh tim Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Insya Allah siapapun yang tergabung itu mereka sudah punya guidance ya, langkah kerjanya itu apa. Rata-rata 50 sampai 100 sertifikat halal yang terbit itu adalah radius 5 kilometer kediamannya. ya. Itu terduplikasi di tim. Milestone pertama saya 100 SH terbit ya dengan hampir 300 produk yang saya dampingin itu adalah radius 5 kilometer kediaman rumah saya. Baik pedagang yang punya outlet maupun pedagang online ataupun kantin sekolah. Demikian Mbak Jen, saya pikir kita lebih lebih dalam lagi untuk masuk ke sesi pertanyaan ya. Mungkin kita bisa santai gitu untuk sharing apa yang dilakukan oleh tim. Demikian. Baik, luar biasa ya Bapak Ibu sekalian ya. Tips dan trik dari Ibu Kartina dan tim ya. Ini mungkin nanti bisa diduplikasikan ke Bapak Ibu sekalian ya. Kita langsung buka sesi tanya jawab dulu. Untuk penanya pertama yang sudah raise hand, ini ada Pak Jatmoko Edi Suryanto. Silakan Pak Jatmoko bisa open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Halo, Ya, Halo, jadi begini, saya kan juga P3H baru ya. Saya kemarin sudah nyoba kerjasama dengan koperasi untuk memfasilitasi pelaku usaha di koperasi tersebut yang bikin makanan olahan. Yang saya tanyakan, halo, jelas Bu ya? jelas. Yang saya jelas tanyakan, Pak. Silakan Pak, ada bisa yang, dilanjutkan. jadi begini, ada yang berusaha pakai sosis Solo. Nah, sosis Solo itu kan ada bahan dari sembelian ayam. Terus itu masih bisa enggak masuk ke kategori sehati?
sosis Solo. Itu yang pertama. Juga untuk pengajuannya itu satu KBLI katakanlah kue basah, begitu ya. Nah, itu produknya kan ada membuat onde-onde sama lemper. Nah, itu harus disendirikan onde-onde sendiri, lemper sendiri, atau bisa menyatu kue basah semua. Yang ketiga, untuk kedai yang mie ayam seperti itu kan juga pakai bahan baku ayam. Bisa tidak untuk saat ini? Terima kasih, mohon arahannya. Silakan Bu Kartina atau Bu Upi, monggo. Halo, Silakan halo. Mbak Ubi. Oh ya, halo. Ya, Pak Jatmiko. Alhamdulillah untuk mie ayam saya pakai kedai 56103. Saya sudah membantu PU tersebut beberapa ya dan sertifikatnya halal. Itu kebetulan beliau juga memakai ayamnya ayam yang bersertifikat halal, Belfood. Dada atau sayapnya. Ya, dan sayapnya itu kadang beliau tambahkan di mie-nya itu jadi menambah biayanya per porsi. Nah, itu untuk mie ayam saya sudah lakukan. Dan juga Oh, yang untuk kue basah seperti onde-onde, lemper atau apa, itu masuk ke dalam KBLI 10792 ya. Jadi dalam satu ya. KBL itu kita bisa ajukan 10 varian ya. Oh. Dengan 10 variannya. Itu sudah Nanti saya lakukan fotonya juga bagaimana, Ibu? ya. Pengajuannya langsung 10 varian itu apa satu-satu satu? Satu-satu, Pak. Satu-satu kita foto. Kita foto dulu onde-onde. Red. Nah, langsung kita ajukan bahannya bagaimana, kemasan dia Ya. bagaimana. Terus Mm-mm. lanjut, kita tambahkan lagi, kita foto lagi. Misalnya putu ayu, risol, itu kan kue basah. Itu Ya. satu-satu produk. Sehingga Oh, ada tapi 10 dalam satu produk. pengajuan ya. Ya, Tetap dalam dalam satu pengajuan pengajuan. itu satu KBLI, ya. Satu KBLI itu Satu mak KBLI itu fotonya maksimum 10 macam-macam varian. produk. Oke. Fotonya masing-masing produk. Satu kemasan, satu mika, misalnya terdiri dari 2-3 piece kue lapis. Nah, kita foto satu. Terus Kemudian untuk juga untuk risolnya. bahannya juga satu-satu bahannya. Bahannya juga satu-satu, Pak. Bahannya satu-satu, ya. Jadi Oh, cara pertama saya prosesnya juga ajukan dulu satu-satu. lapis, bahannya apa? Mm-mm. Ya, cleaning Mm-mm. agingnya, Mm-mm. packagingnya, saya Mm-mm. ajukan, kemudian saya tambahkan lagi, ada risol, ada apa? Nah, seperti Oh, itu, Pak. di menu tambah itu ya, karena saya terus Ya. terang belum pernah gitu, belum pernah, masih bingung gitu karena belum pernah ngajukan. Baru mau fasilitas Ya, ini nanti langsung dicoba. tambah. Silakan Oh, jadi dicoba. ditambah itu Bisa ya. nanti kita Oke. japri kalau Ya, tidak salah, Bapak juga ada di grup leader Bunda Kartina ya, di grup WhatsApp iya, ya. Tadi sempat iya. nyenggol saya, Oh japri gitu. saya. Itu saya berikan Eh. contoh bahwa saya dalam Siap. satu KBLI itu ada 8 varian untuk mie ayam. Ya, Oh ada mie gitu. ayam baso, ada nasi goreng telur, nasi goreng sosis. Nah, itu tadi saya berikan satu contoh. Karena mereka menganggap saya itu hanya mensertifikasi yang satu produk saja. Saya tanyakan, dan kebetulan yang tadi saya share di grup saya itu, saya sejak tahun 2006 memakan mie itu. Jadi apa yang Hmm. saya makan, yang pernah saya makan, saya minum, itu akan saya datangkan. Saya bantu sertifikat halalnya. Alhamdulillah, dia Hmm. 8 jenis itu sudah saya masukkan semua kan. Jadi sudah Ah, bersertifikat halal. tolong nanti saya dibantu cat itu ya apa bahan ayam yang ada halalnya itu ya. Insya Allah, di situ sudah ada Eh, kok Pak. sudah Di ada. bahan itu bersertifikat halal atau tidak bersertifikat halal itu ada pilihannya. Dan sebelum saya datang ke PU, karena saya sering makan, beliau itu memfotokan, dia menggunakan kecap ini, dia Mm-mm. fotokan. Alhamdulillah saya sertifikat halal, makanya begitu nyampe saya tidak terlalu repot gitu kan. Karena sebelumnya dia Mm-mm. sudah memfotokan ke saya bahwa produk-produk ini, bahan-bahan ini yang dia gunakan. Minyaknya dia menggunakan Mm-mm. minyak kita gitu kan. Mm-mm. Jadi Mm-mm. saya merasa bertanggung jawab bahwa harus dong membantu semaksimal mungkin hingga SH-nya terbit. Siap, Saya tambahkan sedikit Pak siap, mengenai siap. sosis Solo ya. Sosis Solo. Iya, Sosis Solo itu kan ada bahan ayam ya. iya betul. Ya, jadi teman-teman, insya Allah
percaya diri, sosis Solo, dimsum, siomay itu SH-nya terbit. Tapi pada saat proses produksi, ya setelah teman-teman pilihkan ayamnya itu bersertifikat halal, apakah dari RPH yang terdekat dari pelaku usaha, ya, atau ayam yang frozen. Ayam frozen itu rata-rata sudah bersertifikat halal. Pada saat proses produksi, Bapak tulis ayam dicincang halus. Ayam direbus, kemudian dicincang halus. Hindarin Ah, ah, kata-kata digiling. ah, ah, Nah, itu ah, tips dari saya, Pak. Alhamdulillah ah, semua ah. pengajuan sosis Solo itu di approve. Gitu ya. Kalau frozen Ya. harus ada mereknya, ayam frozen enggak ya? Kalau frozen itu kan dia ada, Pak. Jadi Bapak tanyakan, kalaupun dia pedagang besar, itu biasanya ada mereknya. Nah, Oh, rata-rata yang begitu. frozen food itu sudah bersertifikat halal. Oke. Ah. Kalau Jadi menggunakan RPH terdekat, minta. boleh, silakan. Karena biasanya pedagang itu kan dia beli ayam di pasar. Nah, ini yang kita Betul. sebagai P3H, kita sosialisasikan kepada pedagang. Kita katakan, Bapak, kalau beli ayam di pasar, Bapak tanya kepada pedagang ayam, apakah dipotong secara syariat Islam. Kalau misalnya pedagang itu mengatakan, udah Bapak beli aja, saya juga nggak tahu. Maka saya anjurkan PU itu untuk meninggalkan pedagang tersebut. Karena Oke. itu dia sendiri udah nggak tahu. Artinya, si pedagang ini, si PU ini juga ragu-ragu. Kalau ragu-ragu kan Mm-mm. haram jadinya gitu. Maka Betul, saya ya. anjurkan lebih baik Bapak pilih pedagang ayam yang lain, pastikan dia dipotong secara syariat Islam. Kalaupun dia dari RPH, kadang-kala PU ini kan nggak tahu kan RPH-nya nomor berapa. Teman-teman silakan pilih RPH yang terdekat di lokasi tersebut, di kecamatan atau Mm-mm. di kabupaten kota atau di provinsi. Mm-mm. Jangan pilih RPH, contohnya Bapak di Jawa Tengah, Bapak pilih RPH Kalimantan. Nah, itu pasti ditolak Mm-mm. nanti gitu. Atau pilih Itu ada RPH yang di pilihannya, Ibu Sumatera. ya. Nanti di situ ada Ada. pilihannya. RPH mana Bapak gitu ada ya? pergi ke cara mencarinya, pergi ke Halal BPJPH, Ya. kemudian ketik RPH. Ada 9.000 RPH di seluruh wilayah Indonesia. Silakan pilih Halal. lokasi Oke. teman-teman semua. Halal BPJPH, Pak. Di halal, diisi halal itu apa web sendiri? Bapak googling, tulis Ya. halal BPJPH. Nanti Bapak akan masuk ke web Oke, tak coba halal ya. BPJPH. Semua produk halal ada di situ. Termasuk Oke. produk pelaku usaha yang teman-teman sudah dampingin. Semua ada di situ. Oke, siap Ya, tak cobanya ya. halal BPJP ya. Terus kayak Ya. sate osos gitu Bu, bagaimana? Nah, itu pastikan daleman ayamnya itu usus, kemudian Hmm. hati, jantung, itu dari RPH, Pak. Oke. Jadi RPH itu dia detail sekali. Ceker, RPH nomor sekian, ususnya, ada jantungnya, ada hatinya. Kalau sapi itu malah sampai ke daging kepala sapi. Kikil, itu Mm-mm. semuanya ada. Demikian. Ini saya coba halal BPJPH, keluarnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Benar, Bapak klik itu. Warna Klik ini ungu, ya. Iya ya, warna cari warna ungu itu ya. ya, cari Ah, produk halal. Nah, itu ada nama produk, ada nama perusahaan, ada nomor sertifikat halal. Di tengah Bapak ada ketik cek produk RPH. halal, nama produk pelaku usaha ini ya, Iya, Bapak nomor ketik RPH sertifikat. atau rumah Oke. potong. Ketik RPH aja itu di RPH, nama produknya. ketiknya RPH. Enggak di nama produk apa di Kan, pelaku di usaha apa? tengah, di tengah, di nama Oh, perusahaan. pelaku usaha ya berarti ya. Ya, RPH. RPH begitu ya. Ya, atau rumah Oke. potong satu lagi. Cuma potong. Nanti cari itu ya, ada klik cari itu Itu ya. lihat, Ya, itu Pak. lihat Bapak ada berapa halaman. Itu semua informasi RPH di seluruh wilayah Indonesia. Oke, siap. Jadi Ya. tinggal kita ngeklik itu nanti ya pakai RPH Iya, ini gitu ya. tinggal Bapak pilih, nanti di copy nomor sertifikatnya atau nomor RPH-nya diisi halal pada saat input Hmm. bahan. Gitu, Pak. Oh iya, ada semua ini Bu Ya. nomor sertifikat Ada ini, nomor semua, Pak. ID-nya. Silakan pilih. Rumah Wilayah potong seluruh hewan. Indonesia, itu wilayah seluruh Indonesia. Oke, siap. Nanti tinggal cari wilayahnya mana ya ketiknya ya, biar Iya, nggak terlalu enggak, banyak Bapak nyarinya. itu kayaknya kalau wilayah itu mesti diklik satu-satu halaman.
Oh, begitu. Kadang-kala dia nggak nemu, ada kadang-kala DKI itu keluar gitu, atau Oke. misalnya apa sih Sidoarjo itu keluar gitu. Iya, kita di Sidoarjo. Oke, Ya, terima kasih banyak. Coba nanti saya tak browsing-browsing lagi. Ini ada 475 ini. nah iya Iya, Pak. rumah Ininya. potong, satu Buka lagi kata kuncinya perhalaman, rumah Pak. potong Pak. Buka perhalaman. Iya, iya, iya. Oke, oke. Oke, Dasarnya dari sini ya. Termasuk sate ayam juga ya. Dasarnya nanti nyari ayamnya di sini ya. di situ Pak, silakan cari Oke. sampai ke ceker-ceker ada di situ. Iya, siap. Mm-mm. Oke. Terima kasih Lanjut, banyak. Oh, nanti bisa chat lewat WA ya kalau saya kebingungan ya karena ini saya langsung mendampingi 10 pelaku siap, usaha ini. siap Pak, siap. Karena saya terus terang lama lah jawabannya kalau saya WA itu. Ini yang bikin saya stres. Iya, iya. Terima kasih kalau gitu, Bu. Baik, Dia bisa terima lanjut ke kasih. yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Kartina dan Bu Nah, Ubi sudah dibantu jawab. Sama-sama, Mbak Jen. Untuk penanya berikutnya ini ada Pak Reandi. Silakan Pak Reandi bisa open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Jen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam hormat Bu wabarakatuh. Kartina. Mudah-mudahan sehat selalu Oma, Ibu. Alhamdulillah Amin. Pak, Mudah-mudahan bisa ketularan suksesnya seperti Bekasi nih. Insya Beneran. Allah, Insya Insya Allah Allah. Her, silakan copy paste. Iya. Terima kasih Oma dalam kesempatan ini cuma satu aja nih minta tipsnya ya. Mungkin kalau data teman-teman di lapangan insya Allah lah ya. Cuma pas apa namanya proses untuk penginputan itu gimana yang lebih mudah gitu. Kalau saya kan laki-laki, Oma kadang suka nanya tuh sama istri, ini kayak mana nih apa namanya masak mie ini bener nggak kayak gini? Saya bilang kan, selain saya sudah nanya sama pedagangnya kan, kadang kalau banyak tuh sulit tuh kalau nyatet. Kalau WA kadang nggak dibales. Begitu kita tanya, memang hari itu ini ya bahan-bahannya. Cuma nggak kita catetin kan sampai rumah kadang saya WA nggak dibales kadang kan lama suka nanya sama istri ini gimana nih bahan mie ayam ini bener nggak nih kayak gini gitu kan coba tolong ditulisin. Nah maksud saya pas di saat penginputan itu Bu Supri itu gimana caranya biar kita dapat kuota bisa 50 gitu sekali input itu aja mungkin yang mau saya tanyakan. Terima kasih Bu. Ya. Yes, ya. Izin saya boleh menjawab? Silakan Bu. Mbak, Boleh Bu. Oh Mbak ya. silakan Mbak. Saya sudah biasa mendisiplinkan jika pagi sebelum mulai kelas, jam 6 itu saya paling tidak foto perpal 2 PU. Diusahakan di jam istirahat juga. Makanya saya suka buat status di WA saya bahwa saya sedang ada foto di sini. Jika PU tersebut doger atau dorong gerobak, beliau akan menghampiri tempat-tempat lembaga pendidikan saya. Saya selalu buat status bahwa saya berada di mana. Kemudian setelah PU-PU tersebut saya foto verbal, saya lihat bahan-bahannya atau bagaimana, itu langsung saya input Pak, agar kita mendapatkan kota yang akan terbit nanti 100.000. Sampai hari ini pun saya sudah ada 40 yang statusnya draft PU atau F01. Jadi saya tidak pernah menunda-nunda, seperti halnya kemarin datang 2 ke rumah, walaupun tanpa janjian gerobak dorong datang meminta dibantu sertifikasi, detik itu juga langsung saya buatkan NIB, langsung saya kirimkan via Japri. Nah, tinggal beliau mengirimkan bahan-bahannya, ya kan? Tidak usah lama-lama, tidak usah kita tunggu-tunggu, langsung kita input. Begitu kita dapat, langsung kita input, ya. Sehingga pada saat kota dibuka, kita langsung tinggal kirim-kirim saja. Seperti itu, Pak. Ya. Sampai sekarang nih saya sudah 40 lebih yang terinput nih. Seperti itu. Masya Allah Alhamdulillah. Kemarin saya bisa 70 terinput. Ini 40 karena kebetulan bulan Juli ini berbarengan dengan anak-anak didik saya wisudaan. Jadi maaf bukannya saya menolak ya kan. Kadang juga saya suka kasihan sama PU sudah datang ke rumah 2 kali mau ngambil sertifikat jadi saya schedulekan untuk pemberian sertifikat atau foto paper ulang yang diminta KF yang kurang jelas foto perpalnya. Itu saya schedulekan di hari Minggu siang gitu. Itu waktu saya
Saya sudah komitmen sama suami selagi silaturahmi sekaligus membantu para PU untuk melakukan itu dengan maksimal. Saya tambahkan sedikit. Jadi kita punya form, Pak. Form itu yang kita kirimkan WA ke pelaku usaha. Rata-rata pelaku usaha ini menggenggam Android kalau enggak iPhone. Ya, kecuali pedagang dia hanya handphone seadanya. Tapi rata-rata pedagang juga sudah pegang Android kalau saya lihat. Jadi ada satu form yang kita sebarkan pertama kali, PU itu akan ngisi. NIK-nya dia akan tulis. Ada form nanti kita bisa share. NIK-nya, tanggal lahirnya, kemudian alamatnya, kemudian dia tulis semua varian produk yang dia jual. Dari form pertama ini, kita bisa menganalisa apakah dia punya NIB atau tidak, apakah dia mau kita bantu untuk buatkan NIB-nya, dan kita bisa memberikan KBLI berapa kira-kira yang akan kita berikan oleh ke pelaku usaha ini. Dan kita bisa tahu apakah dia pedagang yang punya outlet atau dia pedagang online. Itu form pertama, Pak. Ya. Form kedua yang kita kasihkan ke mereka, ya, dari form pertama ini kita akan sampai ke kalau dia setuju, kita janjian untuk melakukan foto verbal. Form yang ketiga yang kita berikan kepada PU, nanti boleh di copy paste, Mbak Upi boleh share, itu adalah daftar bahan sama cara pembuatan produk. Rata-rata kita dapatkan semua dari pelaku usaha. Ya Pak, seperti itu yang kami lakukan. Saya lakukan copy paste dari apa yang Bunda Kartina lakukan. Nah, ya itu Dan seperti data itulah itu pola yang akan kita pengen saya. dapat, Pak. Bapak tinggal copy paste kalau untuk proses produksi. Kalau untuk Nah, di Swakarta, ini Bapak juga tinggal copy paste. Daftar bahannya apa, proses produksinya apa. Kalau di Si Halal, ya kita cuma nanti manual di input bahan. Tapi proses produksi kita tinggal copy paste. Bapak hanya melakukan sedikit review. Kalau ada kata-kata yang berulang-ulang, ya di-delete lah gitu untuk mempersingkat. Nah, ini kita siapkan dari awal, jadi ada 2 form yang kita berikan kepada pelaku usaha. Insya Allah ini mempermudah pekerjaan kita sebagai P3H dan ini juga mempercepat proses kita dalam menginput data. Tadi kata Mbak Upi ini kayak skill, Pak. Skill naik sepeda. Awalnya jeruduk-jeruduk, tapi pada saat Anda ahli, tinggal tutup mata. Nah, kalau ini sudah sering dilakukan, skill itu hanya butuh pengulangan. Kalau ini sering dilakukan, insya Allah Anda bisa input 5-10 data per hari. Jadi subhanallah. Oh, jadi dibagi. Hari ini janjian foto verbal, biasanya si halal itu kan ngehang pada saat jam 9 pagi sampai sore. Benar? Betul. Anda buat itu sebagai jadwal untuk foto verbal. Habis sholat maghrib mungkin bolehlah input-input data. Atau setelah sholat subuh, itu sih halal insya Allah kencang banget. oh, Itu iya, tipsnya. iya. Itu tipsnya, Bisa Pak. dibantu bentuk formnya, Bunda? Kenapa? Bisa dibantu bentuk formnya seperti apa? Nanti Bisa. di-share, Pak. Formnya itu dalam bentuk WA. Jadi kita nggak nulis-nulis manual, nulis tangan. Nggak. Sebenarnya isinya itu adalah apa yang dibutuhkan oleh asisten P3H. Datanya sama seperti itu, cuma lebih detail. Dari situ, Bapak Ibu bisa membuatkan langsung NIB-nya, dia tinggal kirim KTP, KBLI-nya nomor berapa. Setelah itu, step kedua janjian foto verbal. Step ketiga, dia kirim form WA juga, bahannya apa, sampai ke mereknya, proses produksi. Ini proses produksi ya, bukan resep. Kalau resep itu si PU nulis berapa gram, berapa menit. Kita tidak butuh itu. Yang namanya proses produksi adalah step rapi, terstruktur, 1, 2, 3 aja. Demikian. Semoga bisa diambil. Nanti luar dibantu biasa, Mak. ya, Terima di kasih grup banyak ya. ini, Ibu Kartina. Ya Pak, siapa? Ya, Lanjut. Bu Kartina, ini di chat banyak yang minta nomornya Bu Kartina. Mungkin bila berkenan bisa Boleh. dibantu tuliskan ya Bu ya. Ya boleh, silakan Mbak di-share. Baik.
Mungkin penanya berikutnya kita lanjut ke Pak Ahmad Muizudin Al-Hakami. Silakan Pak Ahmad bisa open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin untuk bertanya ya Bapak Ibu. Eh, Alhamdulillah saya sudah jalan untuk pendampingan produk halal dan lain sebagainya. Dan entry juga alhamdulillah saya juga sudah lancar lah istilahnya seperti itu. Akan tetapi ada beberapa kendala yang saya alami. Kaitannya dengan apa? Dengan produk olahan bakso, Bu. Kemarin itu saya sudah input tiga produk bakso, yang dua itu berhasil. Kemudian yang satu itu gagal dan disarankan sama Komite Fatwa untuk masuk ke reguler atau berbayar. Nah, ini kok saya kan kalau berbayar saya rasa tidak mungkin kan karena memang dari segi produksinya, kemudian gerobak, outlet dan lain sebagainya itu juga kurang mencukupi lah biayanya kalau ngomongin reguler. Kemudian yang kedua, ini kan saya sudah ngentri ya dengan 3 skema sertifikat. Katakanlah di dalam suatu outlet itu ada bakso mie ayam, satu sertifikat. Kemudian yang kedua ada es teh, es jeruk, satu sertifikat. Kemudian yang ketiga kerupuk dan lain sebagainya. Nah, 3 skema sertifikat itu saya ajukan. Akan tetapi mungkin ini dari Komite Fatwa sendiri itu minta kuotanya agak di apa ya, dipersulit untuk 3 skema setiap satu satu produk atau satu pelaku usaha. Sehingga mau nggak mau akhirnya saya gabung. Nah, mungkin ada triknya dari Bapak Ibu atau mungkin Bu Suprati atau Bu Kartina terkait dua pertanyaan yang tadi yang menurut saya penghambat ya. Kan gitu. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya izin bantu jawab, Mbak Jen, Bu Katina? Ya, Mbak Ufi. Nah, untuk memaksimalkan PU tersebut mendapatkan 3 sertifikat halal, saya menjalaninya dengan cara menginputnya itu jangan berbarengan langsung 3 KBLI. Misalnya untuk PU Iwan, kita input dulu 1 KBLI, ada PU Wati, Jaya, dan lain sebagainya. Nanti di tahap ke-7 atau ke-8, urutan ke-8, baru kita input lagi PU Iwan tersebut yang KBLI keduanya. Begitulah seterusnya, sehingga terus jadi KBLI yang ketiganya begitu pula, Pak. Dan Alhamdulillah, itu saya lakukan 3 sertifikat halal, PU saya banyak yang terbit. Itu siasat saya, cara supaya agar 3 KBLI tersebut SA-nya terbit. Kalau kita berbarengan atau berdempetan, otomatis KF meminta kita untuk menyatukan. Status kita pasti akan diminta di OF 280, minta digabungkan. Paling tidak digabungkan ke dalam 1 KBLI 56103 sehingga produk-produk tersebut masuk semua. Semoga bisa membantu Pak penjelasan saya. Baik, Bu. Untuk yang bakso tadi gimana, Bu, kira-kira, Bu? Kalau yang bakso, saya memakainya itu yang jenisnya itu kantin sekolah. Karena kebetulan saya itu backgroundnya sekolahan ya, pada di sekolahan. Bakso itu bakso yang maaf hanya 5.000 atau 10.000. Baksonya itu dan kebetulan juga tukang baksonya itu hanya beli. Ya, beli yang juga itu yang tadi saya katakan yang sudah ada RVH-nya. Belput itu, bakso itu. Alhamdulillah itu juga sudah bisa dicairkan. Lain halnya dengan bakso yang besar yang digiling. Nah, itu dia beli yang sudah jadi. Jadi dia tinggal meracik, biasanya dikasih mie gelas atau apa, itu dikasih baksonya, lalu ditambahin bumbunya, yaitu saus, garam. Itu yang biasa dijajani anak-anak sekolah kami, anak-anak didik kami. Jadi para pedagang yang berada di lingkungan sekolah kami, itu pun saya sertifikasi halalkan. Oh, begitu ya, Bu. Iya, Terus mengalami pedagang bakso yang notabene jualan keliling seperti itu. Soalnya juga saya kan kebetulan lokasi saya kan di Jombang, Jawa Timur. Nah, ya. di sini ada ya seperti RPH lah, tapi sudah berbentuk CV kan. Dan itu outletnya di mana-mana sehingga saya pakai 2 opsi. Katakanlah di situ kalau ambilnya daging sapi ya, ya sama saya pakai itu tadi ayam ayam afko atau daging daging sapi afko gitu.
Nah, kan tetapi itu tadi kendalanya saya itu kok unik gitu loh Bu. 3 kali pengajuan, 2 itu hasil lolos, kemudian yang satu kok gagal gitu loh. Dan mintanya secara kalau lihatin foto Bu, ya nggak masuk akal lah menurut saya pribadi. Dari fotonya sendiri itu pedagang istilahnya kampungan gitu loh Bu, maksudnya Iya, skalanya iya, iya. kok disuruh Apalagi wajib. pedagang-pedagang yang di samping atau depan sekolah saya itu yang dijual hanya 2.000 per piece, 5.000 ya. Anak sekolah kan paling besar jajan itu 5.000 kan, seperti itu. Ya, Gitu. Pak. Ya, selain juga kita sudah berusaha ya, maaf bukan saya menggurui atau menceramahi, mungkin doa kita apa yang diperbanyak ya. Dan juga kita minta kepada para PU untuk juga membantu mendoakan agar Allah menggerakkan tangan Komite Fatwa untuk menerbitkan SH-nya. Itu saja Pak saran saya. Ibu, tadi yang untuk 3 KBLI katakanlah berarti panjenengan itu mengirimkan satu KBLI itu berarti bukan hari yang sama ya Bu ya? Seperti itu. Saya tergantung. Kalau saat ini saya bisa 6 berarti di hari yang berbeda, ya 2 atau 3 hari kemudian. Jadi saya juga punya list bahwa ini yang sudah saya input. Bahkan saya setiap penginputan itu saya print Pak. Semua saya print. Ini udah. Nah baru saya siapin. Nah sekarang masuk tinggal KBRI Pak Suswandi misalnya. Dia 3 KBRI. Dia terbit dia mie ayamnya, es teh manisnya, keripik pisangnya. Nah, itu makan-makanan tersebut itu yang sering saya beli di sekolahan. Jika tengah hari kami lapar, Pak tolong dong kirimkan. Dia datanglah dengan gerobaknya. 2 atau 3 hari kemudian lah baru saya input di nomor berikutnya. Misalnya hari ini mie ayamnya ada di nomor 102, nanti keripik pisangnya atau es teh manisnya itu ada di nomor 112 atau di nomor 120. Oh Seperti gitu. itu Pak yang saya siasati. Iya ya. Semoga bermanfaat. Soalnya sebelum ada penutupan kuota ini Bu, walaupun saya kirim berbarengan, itu pasti di ACC seluruhnya lah seperti itu. Ini tidak gitu loh. Tapi sekarang alhamdulillah saya juga sudah istilahnya bahasa Jawanya kan sudah nandon atau sudah menyimpan di eh, draft PU draft P3 saya gitu. Sehingga nanti kalau ada pembukaan saya tinggal klik kirim, nggak input bahan dulu terlebih dahulu seperti itu. Ini Bu sudah cukup. Kalau dari saya seperti itu, mohon maaf nggih. Oh iya Pak, Baik. sama-sama Pak. Mungkin menambahkan ini Bapak Ibu sekalian, em, kalau nanti ada kuota itu minta tolong kalau sudah submitted PU itu kan Bapak Ibu sudah dapat kuota tuh. Iya, Nah, saat verval minta tolong dicek kembali ya Bapak Ibu ya. iya. Jangan sampai pada saat verval itu datanya masih, Hilang. mohon maaf, datanya masih Kosong. data sampah seperti itu ya, masih data buruk, itu jangan langsung dikirimkan ke kami atau komite fatwa karena itu nanti nambah pekerjaan lagi dan akan tambah lama lagi. Nah, siasati dengan saat data sudah submitted otomatis P3 itu verbal. Nah, verbal dicek dulu datanya udah bagus atau belum. Ketika masih belum bagus itu dikembalikan dulu ke pelaku usaha, diperbaiki dulu mana yang masih salah, lalu nanti dikirimkan lagi seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Katina Siap atau Mbak Bu Jen. Upi, monggo. Ini tips yang bagus banget ya dari Mbak Jane. Jadi kayak kemarin pada saat kuota terbuka 100.000 itu kan hanya 4 sampai 5 hari. Jadi teman-teman sendiri itu juga harus punya strategi kalau menurut saya. Ada beberapa yang kita lakukan sesuai dengan tipsnya Mbak Jane ya. Karena ini kan apa istilahnya kuota war ya. Jadi ada beberapa PU itu yang kita klik submit dulu. Walaupun sebenarnya kita tahu nih datanya tidak sempurna, tapi pada saat Anda klik submit, Anda itu sudah dapat kuota, ya kan? Nah, P3 hanya, ini udah paham, ini data ini tidak sempurna. Jadi Anda bisa lakukan pada saat proses perval, OF10, itu Anda bisa kembalikan, sehingga dia menjadi OF280. Tapi Anda sudah dapat kuotanya, Iya tidak perlu benar. lagi nunggu kuota. Nah, itu
tip cerdas nih. Saya mengambil dari Mbak Jin. Terus terang kemarin pada saat 100.000 itu kita punya pelaku usaha, hampir 15 pelaku usaha dengan pengajuan 3 KBLI, 15 kali 3, sekitar 40-45, yang seperti itu. Kita ambil tipsnya seperti itu. Mereka masuk dulu, dapat kuota, setelah itu kita lakukan, saya P3 hanya melakukan OF 280. Baru dibenerin, baru nanti kirim. Nah, Anda ini tip cerdas ya pada saat kuota war terjadi. Terima kasih Mbak Jen. Ya, baik. Mungkin kita lanjut ke penanya berikutnya. Atas nama Ibu Hajar Adayanti, silakan bisa open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Jen. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanya ini Mbak Jen. Itu kan sebelumnya memang saya sering japri ya Mbak Jen ya. Ini baru kesempatan saya untuk langsung komunikasi meskipun via daring ya. Ini Mbak, saya belum paham yang untuk eh, apa namanya input data itu yang lebih dari 1 KBLI. Itu ya prosesnya bagaimana, karena kan via chat kan kadang-kadang saya kurang paham ya. Kemudian yang kedua, eh, ini servernya PTSP Halal ini memang sering error ya, sehingga saya itu sebetulnya masih ada 7 lagi yang belum saya input Mbak, tapi terkendala server dari PTSP sendiri. Jadi itu yang membuat saya akhirnya terkendala penundaan ya. Ketika saya create account itu cepat gitu, tapi begitu saya mau input datanya, prosesnya, ya itu mengalami banyak kendala. Jadi selalu back lagi. Jadi itu yang memakan waktu. Jadi 1 PU itu bisa berhari-hari saya menyelesaikannya gitu. Kemudian karena ini kuota belum dibuka kan akhirnya saya draft dulu ya, draft dulu seperti itu. Tapi begitu saya mau input itu ada sekitar 7 itu yang belum saya berhasil input semua gitu loh. Baru 2 yang saya apa namanya yang saya inputkan itu yang berhasil seperti itu. Kemudian yang ketiga pertanyaan berikutnya itu terkait ini Mbak. Iya tadi bakso ya, itu saya juga ada usaha yang mau saya ajukan bakso itu kelihatannya di KBLI-nya juga kategorinya untuk apa sertifikasi halal itu yang NIB-nya yang mana gitu atau olahan bakso atau apa itu saya masih kurang kurang paham ya. Maksudnya kemarin saya nyari KBLI-nya tuh kategorinya yang mana, ataukah kedai kah, kedai makanan atau ada bakso tersendiri gitu. Terima kasih Mbak Jen, sementara 3 dulu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bu Kartina dan Bu Upi. Yang Silakan pertama itu tolong input dibantu yang dulu dengan berbeda Bunda Kartina KBLI. menjawabnya. Beliau yang sudah sering sekali mensertifikasi tentang bakso. Kalau saya baru 1-2, yaitu hanya bakso yang pedagang kecil. Nah, itu Oke, ya. jadi Yang datang yang ada di depan sekolahan saya. Gitu. jadi terkait input data ini jadi server si halal emang seperti itu. Jadi teman-teman boleh coba beberapa browsing. Apakah pakai Firefox, apakah pakai Google Chrome, apakah pakai Microsoft Edge. Itu saran saya. Terus yang kedua, siasatin juga timing. Jam 9 pagi sampai sore itu biasanya lemot. Karena semua orang akses masuk ke sana. Makanya saya lebih suka bekerja itu either antara setelah sholat maghrib sampai ke Isya atau sehabis subuh. Insya Allah itu lancar itu kalau mau input data. Jadi jangan begitu input data kemudian nggak sukses, udah ditinggalin, nanti nggak selesai-selesai. Lakukan saja sedikit demi sedikit, itu insya Allah jalan. Itu tips saya kalau masalah input data. Kemudian masalah KBLI ya di Swakarta itu
ada pencarian KBLI, tapi ada beberapa produk yang teman-teman tidak akan temukan. Contohnya kalau ketik bakso itu juga tidak temu ya, paling bakso ikan, gitu kan. Nah, bakso ini kenapa menjadi titik kritis? Karena kita tahu para pedagang baik itu gerobak atau pedagang keliling, rata-rata mereka beli daging gilingnya itu di pasar. Nah, itu tidak ada jaminan bahwa si penggiling daging di pasar itu hanya menggiling daging yang halal. Makanya kenapa regulasi BPJPH ini agak 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 kalau bakso yang digiling ini agak apa sih titik kritisnya di sana. Teman-teman yang baksonya disetujuin sertifikat halalnya, biasanya baksonya itu bakso instan. Kayak tadi Mbak Upi ya, jadi pedagang itu misalnya dia jual bakso bakar. Dia udah beli bakso kemasan. Nah, bakso kemasan itu rata-rata insya Allah mereka sudah bersertifikat. Tanya aja, apa sih Betul. mereknya? Teman-teman bisa cari. Nah, biasanya bakso-bakso yang seperti ini disetujuin. Tapi saya punya satu case bakso ya dengan daging yang dicincang halus, dia lakukan sendiri, beli daging yang bersertifikat, kemudian daging dicuci bersih, setelah itu dicincang-cincang sampai halus, ya kan? Kemudian ditambahkan terigu, penyedap rasa, kemudian dibentuklah bakso, direbus sendiri. Jadi proses produksinya itu diceritakan, dia lakukan sendiri, tidak digiling, tidak dicopper, tapi dia cincang, jadilah bakso. Saya punya sertifikat halalnya terbit. Ini sama dengan sosis Solo, ayam yang dicincang. Atau kalau misalnya teman-teman ada yang apa sih, bukan cuma spaghetti, kemudian lasanya itu semua pakai daging giling. Nah, prosesnya seperti itu. Dagingnya dicuci bersih, kemudian dicincang-cincang. Jadi di proses produksinya dijelaskan prosesnya. Itu bakso. Kemudian pertanyaan yang ketiga tadi apa ya? Terkait apa ya? Ini Bu, yang Apakah input ya, berbeda KBLI. kenapa? Input Inputnya berbeda berbeda KBLI. KBLI. Mungkin Ya, saya jadi bantu kalau tambahkan. kalau KBLI ini sebenarnya tadi Mbak Upi sudah memberikan satu tips yang sangat jitu untuk teman-teman yang pemula ya, yang baru menjalankan profesinya sebagai petugas pendamping. Tipsnya apa? Kalau dia pedagang punya outlet ya, kasihlah semua KBLI 56103. Punya gerobak, punya tenda gitu kan. Kasih semua 56103. Nanti pada saat teman-teman sudah tahu skillnya, bolehlah diajukan 3 KBLI. Nah, tapi kalau dia adalah pelaku usaha online, ya maksimalkan untuk mengajukan 3 KBLI-nya. Karena si pelaku usaha ini punya hak untuk mendapatkan sertifikat halal, 3 sertifikat halal dengan 3 KBLI yang berbeda di dalam tahun yang sama. Nah, pada saat pengajuan disi halal, teman-teman klik ya di menu pelaku usaha, klik sertifikasi, kemudian klik set declare ya. Nah, di situ kan ada layanan. Klik satu kali, kalau dia punya KBLI yang kedua, klik lagi yang kedua, kalau yang ketiga, klik yang ketiga. Tapi pastikan di NIB-nya itu punya lebih dari satu KBLI. KBLI. Jadi itu caranya. Ya, Lihatnya di sebelah sini, Bu Hajar, di pelaku usaha, terus nanti di sebelah sini, di sebelah kanan itu nanti ada KBLI, nanti dipastikan untuk KBLI-nya sudah sesuai dengan produk yang diajukan. Iya, Nah, Mbak. nanti Siap. untuk pengajuannya di sini bisa klik tombol layanan sesuai jumlah pengajuannya mau berapa KBLI, seperti itu. Bu Hajar, silakan bisa di open mic-nya, Bu. Iya, terima kasih ya Mbak. Berarti itu setelah input satu KBLI selesai, baru nanti kembali ke layanan lagi, kemudian nginput lagi yang KBLI yang KBLI kedua gitu. berikutnya. Iya. Oh, baik Bu. Iya, iya, iya.
Kemudian ini, aduh, saya tadi baru ingat, kalau ada pelaku usaha, tapi yang skala bukan UKM, itu berarti pengusaha besar ya termasuknya. Ya. Itu kalau mau pengajuan, bagaimana ya Bu? Apakah dari pendamping PPH itu bisa memberikan rekomendasi gitu, atau bagaimana ya Bu? Mbak Jen, Ya, Kalau ada reguler pelaku ini. usaha yang reguler skala ya. besar, iya Iya. reguler, betul. Ibu wilayahnya di mana ya, Bu ya? Tegal, Tegal, Di Jawa Tengah. Tegal, oke. Mungkin nanti bisa kalau di Ewi itu udah ada Pak Bambang ya yang sudah jadi penyelia halal. Mungkin nanti bisa kontak-kontak dengan Pak Bambang, Bu. Nanti lebih lanjut bisa Sa- chat saya, Bu. Nanti saya Oh bantu ya, baik, hubungkan. baik. Ya soalnya ternyata banyak itu yang mau mengajukan gitu, tapi yang Ya, reguler gitu Mbak. iya. Karena Iya, P3H juga tidak bisa handle reguler ya, Bapak Ibu semua ya. Hanya iya sehati. betul, Ya, betul. Berarti Pak Bambang, Ge. mungkin nanti bisa dibantu oleh penyelia halal. Nanti bisa kontak saya, Bu. Saya bantu hubungkan. Ge, baik, baik Mbak. Nanti saya japri. Baik. Terima kasih. Ya, Ini terima jawabannya. kasih, Ibu. Ge. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada atas nama Ibu Ine Garniati. Silakan bisa open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mengenai ini ya, mengenai keterkaitannya dengan NIB. Jadi ada pelaku usaha yang waktu itu saya input data di NIB-nya udah sesuai dengan KTP, tapi pada saat saya input di akun Sihalal, sayanya yang keliru mengeja namanya. Jadi kalau di NIB itu kan ejaannya Eli, ELI gitu ya, kalau sesuai dengan KTP. Tapi ketika saya create akun di Sihalal itu ELLY gitu ya nulisnya, jadi beda. Nah, itu kan saya ajukan ke perbaikan ya, ke apa ke BPJPH, ke call centernya. Nah, ternyata jawabannya itu agak membingungkan. Barangkali Ibu Karina atau Bopi ada pengalaman ya atau yang lainnya. Jadi jawabannya itu gini, kan apa sih laporan saya itu apa permintaan permohonannya itu perbaikan di akun si halal kan gitu ya. Nah, tapi ternyata jawabannya yang harus dilakukan adalah update data di OSS terlebih dahulu. Baru dilakukan update data OSS yang ada di menu si halal. Jadi pengertian saya tuh kok ini kayaknya yang harus dirubah malah yang di OSS-nya gitu. Padahal yang saya minta kan perbaikan di si halalnya gitu. Nah, mungkin ada yang pengalaman bagaimana ya, apakah itu memang pengertiannya seperti itu atau ada yang lain? Mungkin mohon masukannya ya. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua mengenai yang beda KBLI, suka ada kekhawatiran dari saya itu ya kalau misalnya ada pelaku usaha yang produknya banyak, misalnya kue basah, roti sama puding itu kan masing-masing punya KBLI sendiri ya. Nah, tapi pada saat mungkin bisa diajukan tiga dan dibedakan waktu pengirimannya. Tapi kadang saya suka ada kekhawatiran gini, takutnya si misalnya kue basah udah terbit SH-nya, kemudian pada saat saya kirim yang puding, misalnya produk masak lainnya ya kode KBLI-nya, ternyata ditolak dan itu maksudnya gini, ada yang pertama itu masuknya kedai makanan misalnya kan kalau kedai katanya harus satu gitu ya. Jadi takutnya tuh yang kedai makanan udah terbit, kemudian saya ajukan yang puding dan kue basahnya, ternyata ditolak karena harusnya disatukan dengan kedai makanan. Jadi ada kekhawatiran gini, kita mau gabungkan juga kan sudah nggak bisa karena kedai makanannya udah terbit. Jadi akhirnya si pelaku usaha itu tidak bisa mendapatkan sertifikat halal untuk produk tertentu. Apakah itu betul pemahamannya ataukah ada masukan lain gitu ya? Nah, kemudian yang ketiga, ini mungkin ke Ibu Kartina ya. Mohon masukannya juga untuk bagaimana cara memberikan semangat atau manajemen apa pengaturan bukan manajemen apa maksudnya eh memberikan apa ya treatment gitu ya ke rekrutan kita. Jadi kan saat ini sedang ada kontes rekrut juga ya. Jadi maksudnya saya tuh baru belajar merekrut, baru sekitar 75 yang daftar, tapi rasionya masih jauh. Jadi dari 75 yang daftar itu yang lulus tuh cuma 4. Nah, ini kira-kira gimana triknya, caranya supaya bisa memanage
calon rekrut calon P3K kita supaya bisa lulusnya banyak, rasionya jadi bisa 100% atau mendekati 100%. Demikian tiga pertanyaannya. Terima kasih. Mohon jawaban dan masukannya. Mbak Silakan Upi Bu mau jawab. Kartina dan Mbak Upi. Ya, Bu saya Upi. coba bantu jawab ya. Dari pengalaman saya, untuk KBRI yang sudah terbit, ya, misalnya tadi kue basah atau apanya sudah terbit, ternyata untuk produk lainnya yang diminta digabungkan. Kita tinggal tambah komen aja, Mbak. Mohon keikhlasannya KF untuk menerbitkan produk tersebut, karena produk ini merupakan bestseller PU tersebut. Bagaimana mungkin kami menggabungkan sementara untuk KBR yang tersebut SA-nya sudah terbit. Itu saya Oh, lakukan, alhamdulillah terbit SA-nya. Masya. Oh, bisa begitu ya, Bu ya? Bisa, Masya alhamdulillah. Allah. Terima Nanti kasih, bisa terima saya kasih. Benar share. itu. Keren, keren, keren. Oke, oke. Karena KF Oh. itu kan manusia. Jadi di kolom proses pembuatan ya, Bu, ya ditambahkan Betul, Iya. keterangan betul. Saya seperti itu. ketik dengan huruf kapital seperti itu. Oh, gitu. Oh, Agar siap, KF siap, siap. membacanya. Terima kasih Ya, banyak masukannya, Bu. ya, terima kasih kembali. Kemudian tadi yang pertanyaan yang pertama mengenai nama ya. Saya punya case. Jadi nama pelaku usaha pada saat kita masukkan ke si halal, dia sudah ngeling dengan data OSS. Kalau teman-teman lihat yang data pelaku usaha, yang paling atas itu warna abu-abu, itu teman-teman nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Iya, Nggak betul. bisa diedit, nggak bisa diapa. Kenapa? Karena itu adalah data OSS. Jadi tadi benar yang dijawab oleh call center si halal, harus data OSS-nya yang dirubah. Nanti Perbaiki. mungkin tinggal diupdate. Jadi itu ngeling, nggak bisa. Contohnya, saya pernah punya kasus, saya menulis, jadi pada saat kita buat NIB pertama kali, nama PU itu kan kita ketik. Benar? Ya. Benar. Saya pernah ketik namanya benar, Widi, kemudian saya kasih space Astuti. Nah, padahal nama PU itu digabung Widi Astuti. PU-nya minta saya robah pada saat itu. Kemudian kita berjuang. PU itu saya sarankan untuk datang ke Dukcapil kecamatannya untuk minta dibantu supaya namanya digabungkan menjadi Widi Astuti. Yang tadinya saya salah ketik Widi, saya kasih space, kemudian Astuti. Jadi memang harus dibenerin dari data Dukcapil Waduh. sehingga dia benar gitu. Begitu, Mbak. Oh, ya itu. Soalnya kan kalau di KTP itu sebenarnya udah betul ya, Mbak ya. Jadi antara KTP dan NIB itu udah sesuai nih. Yang nggak sesuai itu yang diisi halalnya, kan gitu. Nah, Nah, ya itu, Mbak, itu yang si halal, itu nggak bisa diapa-apain. Itu data oh, ngeling dari OS. Nggak bisa dibohongin, itu Bu sistem Ina, gitu. ya. yang di layar, yang Ya, data ya. paling atas, ini tuh nggak bisa diotak-atik, Bu, karena ngelinknya Iya. dari OSS. Jadi Iya, yang betul, dirubah betul. harus di OSS. Betul, kalau Seperti yang itu. ini betul, betul bagian ini betul. Nah, Ya, cuman kan pas yang kalau yang ini yang ditunjukkan oleh Mbak Jen itu namanya udah betul dan udah sesuai dengan KTP. Tapi ketika saya create account, itu kan namanya saya salah ejak, sehingga yang muncul di bagian profil yang kanan atas itu namanya beda. oh yang sini ya. Itu nggak Yang jadi kanan masalah atas di kayaknya. profil itu. Iya, Nah, iya, itu Jadi iya. nama masalah benar ejaannya nggak, beda. Mbak Jen? Nah, itu akan jadi masalah nggak kalau kalau saya mengajukan, Nggak maksudnya jadi kalau nggak masalah. diperbaiki? Oh, nah Karena itu. itu akun. Nggak jadi Nah, ya masalah. itu Yang nama dipakai akun. yang ini, Bu Ina. Iya. Itu Ya, akun, siap. Mbak. Mbak bisa tulis nama nickname-nya. Contohnya, namanya Bu Sugi gitu kan. Sugi Mm-mm. arti apa gitu. Mbak bisa tulis misalnya Bu Sugi Jidan. Bisa itu di profilnya. Oh, jadi itu mah nggak usah diperbaiki ya, Nggak Mbak? masalah, itu nggak masalah. Yang penting itu Oh, sertifikatnya udah sesuai namanya dia. oh, Itu nama oke, oke, akun oke. aja, Mbak. Nama akun Oh, tuh oke. boleh. Heeh. Siap, siap. Berarti nggak usah diperbaiki ya itu mah ya? Nggak Iya. usah, itu kan Oh, akun. oke, siap. Yang Baik, penting di baik. sininya sesuai, Bu Ina. Oh, siap, siap, mangga, mangga. Ya, makasih ya, makasih. Ya, Jadi antara ini sama yang saya ajukan aja gitu ya, bukan nama yang di profil itu mah nggak usah ya, nggak apa-apa ya. ya. Oke, Lah, baik. profil itu nggak masalah. Oh, iya, iya, iya. Terima kasih, terima kasih. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi, Bu Ina? Tadi teh apa ya? Oh, yang itu yang tips untuk manage calon P3.
Jadi Bu Rekruter. Kartina supaya Oke. rasio yang lulusnya lebih banyak gitu, lebih tinggi. Mbak, tadi Mbak 75 jadinya berapa? 4. Jadi 4. Jadi 4. Itu udah luar biasa, Jauh Mbak. banget. 75 jadinya 4 itu udah rasio luar biasa. Statistiknya Mbak merekrut 200 yang jadi 5, Mbak. Waduh. Iya, tapi kalau misalnya Mbak melakukan intervensi, maksudnya si P3H rekrut ini di guidance, dikasih step. Kamu stepnya ini, kemarin Mas Pas itu udah sharing di grup. Step Ya. pertamanya ini, step keduanya ini, kemudian masukkan semua yang terdaftar di Swakarta Anda, calon P3H itu ke dalam grup WA. Mbak guidance di situ. Mereka sudah step berapa sampai dia final menjadi mitra Swakarta di step terakhir. Nah, itu rasionya mungkin akan tinggi. Mbak rekrut 100 mungkin jadinya 75 gitu. Itu pun nggak sempurna 100%. Tapi kalau misalnya Mbak rekrut kemudian biarkan saja, statistik membuktikan rekrut 200 jadi 5. Ya, kemarin tuh sudah saya gabungkan mereka dalam satu grup ya, sama saya tuh udah digabungkan, udah dikumpulin gitu dalam satu grup, dan sering juga saya kasih petunjuk beberapa setiap hari itu suka disapa dan disampaikan info-info di grup. Tapi yang baca cuma satu dua satu dua, akhirnya dijapri lagi. Nah, iya itu kan artinya kita sebagai leader ya. Jadi Anda yang sudah merekrut, Anda itu adalah leader gitu. Jadi kita sebagai leader itu sendiri harus buat guidance gitu. Yang pertama itu mindset dulu nih. Mindset yang kita rekrut ini dia paham nggak? Dia mau menjadi apa? Apa kewajiban dia dan apa nanti benefit yang dia dapatkan gitu. Kalau menurut pendapat saya, profesi P3H ini ya, kalau Anda cuma lirik sebelah mata, maka Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini adalah sebuah profesi profesional kalau kata saya. Makanya nih kita nih udah bersyukur banget tergabung di dalam edukasi wakaf yang sudah jelas banget guidance-nya. Kita itu mau jadi apa? P3H biasa atau Anda menjadi halal advisor. Halal advisor Anda bukan P3H biasa gitu. Karena sudah punya tim, sudah membuktikan mendampingin sertifikat halal. Kalau Anda cuma mau jadi P3H biasa aja, kemudian ini adalah pekerjaan sampingan yang Anda lirik hanya sebelah mata, saya pastikan Anda tidak akan sukses. Demikian, Mbak. Oke, terima kasih banyak ya tips-tipsnya. Terima kasih banyak Kak Bu Katina. Ya, Bu Upi sama-sama. juga terima kasih. Sama-sama, Mbak. Baik, terima kasih Bu Ina sudah menyampaikan pertanyaannya. Silakan selanjutnya Pak Sulaiman bisa open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya Bu, untuk KBLI ya, untuk seperti gerobak pedagang yang tidak tetap itu bagusnya dimasukin yang KBLI yang kedai makanan 56103 atau mungkin bervariasi ininya Bu bagusnya. Yang pertama yang itu Bu. Yang kedua eh, yang kedua mungkin itu dulu Bu. Lupa lagi saya pertanyaan yang keduanya. Cuman itu Mbak aja Upi Bu. bisa bantu, Mbak Upi. Seperti yang tadi saya sudah kemukakan saat saya perkenalan diri, saya bermindset bahwa yang dorong gerobak, tenda, itu saya masukkan ke KBLI 56103. Ya. Toh Makanan. nanti jika ada SH-nya sudah terbit, pelaku usaha tersebut bisa mengajukan kembali sampai dia bisa 3 KBLI atau 3 sertifikat halalnya keluar. Alhamdulillah itu sudah saya lakukan pada saat sebelum kota 100 terbit, saya mengajukan PU Atika. Itu rekan pengajian saya, biasa kami duduk di majelis taklim. Nah, setelah terbit saya ajukan kembali dia produk yang lainnya. Awalnya dia produk gorengan 56103, lalu saya ajukan lagi produk peyek kacang hijaunya. Dan saat ini sudah terbit 2 SH-nya. Itu dalam waktu jangka yang jauh ya Pak, sekitaran sebulanan lebih gitu. Oh gitu ya. Ya, kita ngambil simpelnya aja Pak. Gerobak-gerobak dorongan, tenda-tenda kita masukkan di 56103. Nah, nanti jika PU tersebut terbit SH-nya ingin mengajukan lagi, kita proses lagi. Kita penambahan KBLI lagi, pengembangan KBLI.
Semoga membantu ya Pak. Iya. Mungkin yang ini yang kedua Bu baru inget Bu. Ini untuk masalah untuk varian Bu ya. Taruh seperti misalnya kue basah. Di sana kan ada 10 varian. Itu ntar muncul SH-nya dalam 10 varian terbitnya satu atau mungkin satu-satu Bu. Itu aja. Esanya satu Pak. Misalnya kue basah satu, namun di dalamnya itu tertera jenis-jenis produknya. Misalnya satu lapis, dua putu ayu, tiga risol, empat lemper, dan semua itu produk-produk apa yang kita fotokan, yang kita ajukan, bahan pengemasannya itu yang akan timbul semuanya Pak. Oh gitu ya. Kirain itu Hmm. terbit satu-satu Bu. Tidak, hanya di dalam itu ada tulisannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 produk-produk tersebut itu tertera di situ. Ada variannya ya gitu. Soalnya Iya. tadi seperti ini mungkin sempat mungkin agak apa gimana kurang pengertian dulu pernah disampaikan sama Mas Pras. Oh itu Hmm. pas oleh keluarnya bisa satu-satu cina gitu. Oh kirain teh. Yang dimaksudkan itu di dalam 3 KBLI itu bisa satu-satu SH-nya keluar per KBLI-nya. Dan satu Oh, KBLI itu kita bisa mengajukan 10 varian. Misalnya varian kue basah, nah kan, varian produk peyek, ada peyek kacang hijau, peyek kacang panah, itu seperti itu Pak. gitu ya. Berarti Ya, yang tadi yang pertama yang seperti gerobak dorong dorong itu berarti kita bikinnya NIB-nya yang 56103 iya, aja ya. saya melakukannya ke KBLI 56103 untuk Itu aja ya. produk atau gerobak dorong atau tenda. Soalnya di sana ada yang 56304 gitu pedagang keliling itu bukan sehati itu ya. Sehati Pak, pedagang keliling itu sehati, cuman kita Ya, ambil yang di sana alamat ada tuh di yang mana dia lamanya berpangkal. Mungkin dia kayak seperti saya sekolahan itu ada yang dari jam 8 sampai jam 12 saja, ada yang dari jam 8 sampai jam 3. Dia lamanya mangkalnya di mana gitu kan. Itu yang kita ambil alamat dia berusaha, alamat PU tersebut tempat outletnya tersebut, tempat usahanya. bukan Bu, maaf Bu, yang ditanyakan yang kode KBLI yang 56304 kayaknya gitu. Yang kedai apa minuman. Saya es teh manis pun saya masukkan ke situ, ke Ke dalam kedai kedai makanan. makanan. Iya, seperti Ya. itu Pak. Kebetulan, nah itu ada di depan sekolahan saya, di bimba saya, dia ada es teh manis, ada mie goreng. Nah, saya masukkan saja ke situ. Kedai Cepat makanan ya. itu Pak terbitnya. Oh Nah, gitu ya. ya, Oke, terima kasih Bu. Untuk sementara mungkin itu dulu. sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Sulaiman. Kita bisa lanjut ke penanya berikutnya. Ini ada Pak Mustakfir. Silakan Pak, bisa open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Pak Mustakfir. Halo Pak Mustakfir. Oke, mungkin kita lanjut ke penanya berikutnya ya. Mau nanya nih, bagaimana langsung dapat 10 PU? Ya, penanya berikutnya. Ini ada Pak Yusuf Saputra. Silakan Pak Yusuf Saputra. Bisa open mic-nya dan Oke, sampaikan terima pertanyaannya. kasih Mbak Jen. Selamat sore, Bu Kartina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Waalaikumsalam Yusuf. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah sehat semua Mbak Jen. Bu Upi, saya mau ditanyakan masalah KBLI ini Mbak. Nah, ini ada double KBLI yang kita kerjakan di Provinsi DKI. Kebetulan yang satu ada makanan, produk makanan dan produk minuman. Ada dua nih, Mbak Jen. Sedangkan KBLI makanan sudah terbit nih Bu Upi dan Bu Kartina. Yang saya lihat ya, yang saya lihat selama ini PU-nya ini mempunyai rumah produksi Bu. Ya. Nah, rumah produksi ini dia produksi rumahan tapi mengolah daging tapi bukan di rumah RPAH-nya Bu Katina.
yang saya lakukan gitu. Nah, kenapa saya sedetail mungkin ya Mbak Jen, ini saya sering kali KF ini membalikkan Mbak Jen, ya sudah masuk di akun si halal ya, tapi tidak terbit SH-nya gitu Bu Kartina. Solusinya seperti apa? Terus datanya itu tidak sesuai yang diminta sama KF gitu. Karena kan kemarin itu harus detail ya Mbak Jen, yang sekarang ini KF yang sekarang ini memang harus detail untuk produk, nama produk sama nama bahannya yang disuruh dimasukkan di foto perpalnya yang terbaru yang saya dapat seperti itu Mbak Jen gitu. Nah makanya saya bingung nih Bu Kartina antara minuman sama makanan, ada dua nih dia KBLI-nya. Nah saya cek dibalikan tidak pasti gitu di KF itu. Ya permasalahan di situ aja Mbak Jen, sama Bu Kartina. Solusinya seperti Yusuf, produknya apa? bahan daging sapi Bu, olahan. Ya Produk apa? PU tersebut, Namanya Pak, apa? yang dimaksud. Bakso, Produk tersebut. bakso sama pangsit Bu, pangsit Nah goreng. iya, tadi kan sudah dibahas ya. Jadi dia punya 2 Mm. KBLI minuman ya, sudah terbit ya. Ya, Kemudian ya diajukan minuman udah lagi terbit, yang diajukan produk lagi yang makanannya. sama. Ya, Nah, tapi bakso ini ada bakso ini ternyata saya tanya sama PU-nya bukan RPH Bu, gitu. Bukan ada rumah produksi ya untuk RPH-nya, untuk bakso bakso. ini bukan RPH, Pak. RPH itu kan ininya apa hewan sebelihan itu RPH. Jadi Ya, bakso ini tadi ya kita itu. udah bahas. Kalau misalnya Ah, dia bakso kemasan, yang dia beli itu mm, bakso kemasan, bakso mm, sogut atau bakso kemasan di mm, pasar itu banyak ya, ada namanya sih mm. bakso macam-macam. Kalau saya lihat Barefoot. itu rata-rata sudah punya sertifikat. Nah, insya Allah itu terbit Ya, SH-nya. Tapi kalau misalnya ya, bakso dagingnya dibeli daging, kemudian digiling atau dia beli daging giling, ini biasanya ditolak. Nah, itu nanti oh gitu. ya ada sedikit penjelasan secara detail di proses Ah, produksi kalau mau oh gitu. disetujuin. Tapi itu Oh lagi gitu. tergantung, tadi kata Mbak Upi, itu tergantung rezeki PU masing-masing. Makanya di Oh dalam gitu. pendampingan ini, teman-teman jangan lupa ngomong ke PU, mohon doa ya, supaya prosesnya lancar, kita sudah melakukan hal yang Ya, terbaik. Foto ya, verbal, Bapak memberikan ya, bahan dan proses produksi ya Bu. kepada saya. Ya Bu Kartina. Keputusan Ya, terakhir betul. yang menggerakkan tangan komite fatwa itu adalah Allah. Itu doa mustajab, Ya, Mbak. Ada case ya, yang satu betul. PU disetujuin, mungkin karena doanya dia. Yang satu kok Ya, ditolak. Gitu. Jadi begitu Pak Yusuf. Semoga menjawab. ya, oke. Nah, ini ada satu lagi, Mbak Jen, untuk permasalahan nih, Mbak, yang ada di lapangan nih, Bu Kartina. Ini kebetulan saya kan tadi di lapangan itu mempunyai minuman, Bu, ya, Mbak Jen. Minuman ini es campur, ya. Nah, es campur ini dia dia itu mempunyai minuman es campur. Ternyata yang saya yang nggak seneng di kita ini, yang saya dapatkan nih Bu ya, yang saya dapatkan dia minta tolong membuatkan sertifikat halalnya Mbak Jen. Saya langsung terjun ke lapangan itu, pelaku usaha itu bilang begini, Mas tolong dong, kan saya orangnya penasaran Mbak Jen, ya, sama produknya nih, ya kan, produknya ini es campur, tapi yang dibuat itu bukan dengan bahan dari apa halalnya itu, tapi dia bikinnya, mohon maaf, yang saya pernah sidak ya, itu pakai plastik, benar-benar plastik ditambah zat perwarna. Dia bikin seperti itu Bu Kartina, yang saya dapatkan itu seperti itu Mbak Jen. Makanya ini saya cuma kasih wejangan aja
Mbak Jen, karena kemarin itu Komite Fatwa menolak seperti itu, Bu. Makanya ini saya juga bingung mau solusinya seperti apa, tapi saya terjun ke lapangan, permasalahannya seperti itu aja. Itu aja Mbak Jen dari saya, Bu Kartina. Minta solusinya seperti apa Bu Upi untuk kedepannya itu. Soalnya yang Jadi, saya tangkap seperti itu. jadi Pak Yusuf, di pengajuan si halal ini, kita tidak bisa pilih bahan kalau dia tidak punya sertifikat. Kalau es campur itu saya tahu ada beberapa bahan jelly yang mereka beli jadi. Contohnya apa sih kalau yang merah-merah itu dia direbus baru dia mekar gitu kan? Apa ya itu? Ada. Mutiara apa gitu. Nah, itu sudah ada Pak bahan-bahan misalnya si cantik manis. Sudah Ya. ada cantik manis kemasan. Ada sertifikatnya. Mutiara Atau sudah misalnya ada dia yang menggunakan bersertifikat. jelly, ya kan? Dia menggunakan jelly. Jelly itu ada, ya kan? Pada saat dia Ya. buat jelly, itu dia beli. Apakah Swallow Globe, apakah Nutrijel, mereka buat sendiri jellynya. Atau mereka beli jelly yang sudah jadi. Sudah ada sertifikatnya. Kalau misalnya dia pilih di situ, misalnya bahan bakunya plastik, kita tidak akan menemukan bahan baku itu di si halal. Begitu kalau kata saya. Jadi kalau dia buat es campur, kalau benar-benar Bapak lihat dia menambahkan bahan plastik segala macam, ya itu kan nggak benar. Tapi kalau misalnya dia beli bahan jelinya, itu ada sertifikatnya. Dia melakukan proses produksi. Jelly itu kalau kita nggak pakai agar-agar, Pak, nggak jadi jelinya. Ya kan? Nah, agar-agar Swallow Globe itu sudah ada sertifikatnya. Nutrijel itu sudah ada sertifikatnya. Jadi itu insya Allah bisa diproses. Asal bahan-bahannya ada di daftar bahan si halal. Kalau tidak ada, teman-teman juga nggak bisa mengajukan gitu. Contohnya nih, ayam yang dipotong di pasar. Tidak ada di daftar bahan, Pak. Ayam potong di pasar, gitu kan. Betul, Bu. Ya, betul. Tuh, jadi tipsnya begitu, Pak. Oke, siap. Itu aja Bu Kartina dan Bu Upi. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Jen. Sukses selalu buat Jawa Barat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penanya berikutnya atas nama Desi Arisi Janti, silakan bisa open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Terima kasih, saya sudah dikasih kesempatan untuk bertanya. Maaf, ini saya lagi on cam. Ya. Ini saya sebelumnya sudah pernah menjadi asisten pendamping di teman ya. Terus akhirnya saya daftar ke EWI dan sekarang saya sebagai P3H. Nah ini sebelum-sebelumnya saya mengerjakan NIB itu pada saat awal untuk pendaftaran daftar awal NIB itu saya masukkan nomor HP. Lalu masukkan kata sandi, sudah selesai. Tapi kalau setelah saya kerjakan, sudah selesai keluar nomor NIB-nya, saya klik lagi untuk masuk, itu kok nggak bisa ya? Itu kenapa? Padahal sebelumnya waktu saya belum menjadi pendamping seperti sekarang, itu sangat mudah. Itu saya yang nggak bisa. Atau server dari NIB-nya itu sekarang upgrade atau gimana? Mohon pencerahannya. Kalau mengenai pengurusan sertifikat proses halal, insya Allah saya sudah memahami. Itu. Terima kasih jawabannya, mungkin masukannya untuk saya. Saya bantu jawab ya mengenai NIB. Jadi teman-teman, apapun persoalan NIB, lupa nomor, lupa password, lupa kata sandi, lupa nomor NIB, atau lupa apakah punya NIB atau tidak, ya, teman-teman bisa masukkan nomor NIK-nya pada saat klik OSS, ya, masukkan nomor NIK-nya. Di situ ada tulisan butuh bantuan. Teman-teman klik di situ. Setelah itu ada pilihan, mau reset kata sandi, mau reset username, mau reset misalnya emailnya sudah tidak aktif, mau reset misalnya lupa, segala-galanya semua ada di situ. Insya Allah kalau misalnya punya case seperti Mbak nggak bisa masuk, itu masukkan aja nomor NIK-nya. Kemudian klik butuh bantuan. Semoga bermanfaat. Mungkin bisa menambahkan.
Akan saya coba lagi karena saya berulang kali seperti itu. Jadi saya harus kembali ke PU-nya. Kalau jaraknya dekat sih nggak masalah ya. Kalau pas jauh saya bawa pulang, terus saya mau kerjakan halal, masukkan nomor NIB, saya buka lagi nggak bisa atau nambah KBLI nggak bisa seperti itu. Terus Ya, saya itu dicoba ya Kak, insya Allah bisa. Jadi sekarang tuh kalau misalnya teman-teman punya masalah, ini PU bingung, lupa apa kata sandinya, tapi dia pernah ingat dia punya NIB, tapi dia lupa berapa nomor NIB-nya. Itu solusinya. Kenapa? Karena OSS itu kan di bawah Kementerian BKPM, mereka mencatat NIK. Makanya kalau NIK-nya sudah pernah punya NIB, sistem itu tidak bohong. Dia akan bilang, NIB ini sudah pernah punya NIB gitu. NIK ini sudah pernah punya NIB. Ya, Jadi NIB. soalnya insya Allah ada solusinya teman-teman. berarti Begitu. kalau waktu saya daftarkan pakai nomor HP itu sudah nggak bisa lagi ya Bu ya? Karena saya buka kan Ya, nggak bisa. ya itu. Mohon Jadi izin Bu Kartina. solusinya Mbak ketik NIK-nya dia, Oh baik Mbak bilang baik. itu saya lupa username gitu. Nanti dikasih Oh baik baik ya 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 notifikasinya apakah ke nomor WA atau ke ya. email gitu. Oh gitu. Oh ya. Ya, Ya. Terima Izin kasih silakan Pak menambahkan Wawan, Ibu. bisa menambahkan Pak Wawan, Izin monggo. menambahkan Ibu. Ya Pak Mas Wawan nih pakarnya nih. Pak Oh, Wawan. Ibu ya. Alhamdulillah. Gini Bu, mohon maaf karena kemarin ya gara-gara PDN kena itu ya Bu ya. Itu memang di OSS memang ada sedikit gangguan. Kalau yang terdaftar itu nomor HP, silahkan Ya. di formatnya jangan pakai 081 atau 082 sekian ya, tapi plus Oh 62 plus baru nomor 62. HP-nya Bu. Oh begitu. Oke. Info Karena yang tercatat bermanfaat. di sistem itu plus 62, bukan 08 sekian-sekian. Nah, Oh pemadanan Terima data itu kasih. belum selesai semua, Bu. Jadi yang tersimpan, terrekod itu yang plus 62. Silahkan nanti dicoba dulu oh untuk ya Ibu saya yang coba tadi lagi. belum Iya. bisa. Ya, Ini aja saya barusan kerjakan juga, barusan aja sudah selesai. Nggak taunya saya buka lagi, seperti itu lagi. iya. Ya. Saya Terus Wah, nanti, terima kasih nih Mas Wawan, info baru iya nih. Bu, ya, Iya. terima kasih Pak terus pesan Wawan. saya Saya nanti buat Bapak Ibu sekalian, kalau sudah pernah masuk, silahkan dicatat username-nya yang ada di sistem. Karena username itu tercreate langsung dari sistem. Dan itu tidak akan berubah sampai kapanpun. Jadi yang disimpan jangan hanya email, nomor HP, tetapi username-nya. Itu nanti silahkan dicek, itu di namanya Bapak Ibu sekalian, di pelaku usaha ya, di pojok kanan atas, itu diklik saja, nanti akan muncul menu profile. Nah, di menu profile itu akan ada data, silahkan cari yang tulisan username. Itu nanti ada tulisan nama depan pelaku usahanya, terus di belakang itu ada kode apa ya, kode dari sistemnya Ibu, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang disimpan, karena itu nggak berubah sampai kapanpun. Ya, jadi baik, baik. kalau nomor HP nggak bisa, email nggak bisa, insya Allah username itu langkah terakhir. Tetapi kalau itu tetap tidak bisa, silakan pakai cara yang disampaikan Bu Kartina tadi untuk yang Pakai NIK ya. menu fitur butuh bantuan. Ya, Iya, baik. mungkin itu Jadi Bapak nanti Ibu. saya Terima ke kasih. rumahnya ya. Ini apa? Ibu ngomong juga kedengeran sama mereka-mereka. Oh, biarin aja udah bener. Halo Dan Pak itu Wawan. Bu Desi. Ya, terima kasih. Nanti saya coba ini, nanti saya ke rumah PU-nya lagi untuk menyelesaikan ini NIK-nya. Coba saya masukkan nanti ke username-nya. Soalnya tadi saya pakai nomor HP. Ya, terima Baik. kasih Pak Wawan. Terima kasih Ibu Kartina. Ya, terima kasih Bu Sama-sama Desi. Bu. Oke, mungkin penanya terakhir atas nama Nur Ainia. Silakan bisa open mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Yang saya tanyakan bagaimana cara untuk submit. Soalnya kan dari kemarin saya itu udah masukkan ke draft, tapi belum belum saya kirim. Soalnya kehabisan kuota terus. Terus tadi kan katanya Mbaknya itu kalau udah disubmit akan ada kuota gitu, Mbak ya. Terus Ya, mungkin bagaimana? bukan gitu. Nanti Gimana? di Maaf, submit salah atau paham. dikirim itu kalau Saat sudah ada kuota kuota. terbuka. Kalau sudah ada kuota, ini kan kuota belum dibuka ya. Kuota itu sudah habis sejak tanggal 11 Juli.
Yang 100.000 itu Terus cara sudah kita habis. tahu Dibuka kuotanya. tanggal 8, tanggal 11-nya sudah habis seperti itu. Jadi nanti kalau sudah ada tambahan kuota lagi, baru bisa diklik kirim. Seperti itu, Mbak Nur Aini Oh, ya. terus cara untuk tahu biar tahu kuotanya dibuka itu gimana ya? Oke, untuk informasi kuota, nanti jika sudah ada info dari BPJPH, akan kita share ke grup pembinaan. Nah, kalau tidak, P3 juga bisa cek itu di laman awal saat login si halal. Si Itu halal. ada informasi kuota. Nanti bisa cek di Oh, situ. soalnya saya belum gabung ke grupnya. Itu grup apa Oke, tadi? grup pembinaan. Iya, Punya cara dashboard gabungnya gimana? Swakarta? Iya, udah. Ya, silakan bisa hubungi admin bagian development ya. Nanti sampaikan saja batch berapa, nanti akan dibantu masukkan ke grup. Grup apa tadi? Grup pembinaan. Grup pembinaan. Ya. Mbaknya sudah punya akun Swakarta belum? Ampun, Nah, sudah. Nanti bisa silakan di menghubungi bagian Japri development, admin Mas Indra. developernya. Nanti akan Oh, disampaikan saja kemarin batch berapa dan akan ingin masuk ke grup pembinaan seperti itu. iya, iya. Soalnya dari kemarin itu udah ngirim sudah saya simpen di draft, tapi kok belum buka-buka terus kuotanya gitu. Memang belum waktunya dibuka. Memang belum dibuka Oh, kuotanya. sama berarti ya Bu ya. Ya. Untuk Mbak buka silakan submit terus saja Mbak sampai draft PU-nya itu terpenuhi berapapun semampunya Mbak. Nanti jika Nabung sudah kuota dulu terbuka seperti itu. tinggal kirim-kirim. simpen Ya, sebagai draft dulu gitu. ya, Iya ya, benar. Jadi ya. nabung pengajuan sebagai draft dulu seperti itu. Oh, gitu ya. Ya, Ya, terima kasih. Baik, terima sama-sama. kasih Bu Nur Ainia. Oke, mungkin karena waktu Jam nggak 5 terasa kurang ya, 5. dari jam 3 sampai jam 5 tadi kita sudah sharing-sharing, kita sudah tahu gimana tips dan triksnya dari Bu Kartina dan Bu Upi selama pendampingan ya, Pak Ibu ya. Mungkin untuk terakhir kita dengarkan closing statement dulu dari Bu Kartina. Setelah itu baru dari Bu Upi. Silakan Bu Kartina. Saya ya Mbak yang start closing ya. Ya, monggo bisa Bu Upi dulu. Ya. Kepada para P3H, kita ambil simpelnya kerja cepat dan kerja cerdas. Jika ada PU yang bertenda atau gerobak, kita masukkan ke KBLI 56103. Kemudian, jika PU tersebut online dan income-nya masih di bawah 500 juta, kita usahakan semaksimal mungkin agar bisa mendapatkan 3 KBLI dan terbit 3 SA-nya. Dan kita sebagai P3H, jangan tinggalkan mereka, para PU, walaupun ada kendala atau pengembalian, kita lakukan semaksimal mungkin. Sebagai contoh, kemarin saya pengembalian sampai 2 kali datang ke PU tersebut. Itu semua pasti ada solusinya dan ada cara mengatasinya. Dampingi para PU hingga SA-nya terbit dan diterima di tangan para PU tersebut. Terima kasih. Terima kasih Mbak Upi, luar biasa. Teman-teman sekalian, seluruh Nusantara, P3H, seluruh Nusantara, closing statement saya di sore hari ini, ya, Anda semua sudah tergabung di sebuah proyek raksasa sebenarnya. Ini adalah proyek Halal Indonesia. Indonesia mau menjadi pusat halal dunia, ya. Kemudian Anda jangan khawatir, jangan takut. Ada 65 juta pelaku UMKM di Indonesia. 50%-nya, 35 juta itu adalah UMK yang menjadi target pemerintah untuk masuk ke Sepdiklar. Jadi proyek ini akan panjang teman-teman ya. Berapa porsi yang akan teman-teman dampingin para pelaku usaha ini? 2025 BPJPH sudah disetujuin 3,5 juta Sepdiklar yang akan didampingin, which is artinya ada 805 miliar dana yang akan digelontorkan untuk teman-teman P3H seluruh Indonesia. Pertanyaan saya, berapa porsi yang akan Anda ambil? Berapa banyak produk yang akan Anda dampingin ya? Itu keputusannya adalah di tangan Anda. Anda harus semangat ya.
Anda bisa mempunyai karir di Swakarta, Anda bisa mendapatkan income ya. So pertanyaan sore ini dari 805 miliar yang akan digelontorkan pemerintah di tahun 2025, berapa porsi Anda? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kita akhiri pertemuan pada sore hari ini, Bapak Ibu sekalian. Nanti di minggu depan akan ada Kobarkan Halal lagi dengan narasumber yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk jadwalnya bisa dicek juga di dashboard Swakarta. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Kartina, Bu Terima Upi. kasih Mbak Jen. Terima Terima kasih kasih. kembali, Mbak.